Kadang rasa kesal, gue gak bisa diem sih. Kan kita manusia hidup di dunia ini punya rasa emosi dan juga kekesalan sesama sesuatu yang telah kita buat, telah kita bangun, tapi ada aja kendala yang merusak semua gitu. Kadang pengen cerita sama orang, sama temen, belum tentu mereka memahami bagaimana kita itu minta pendapat, tapi ya mereka juga lagi dalam keadaan yang memang mungkin lagi ada masalah juga. Ya, di channel ini gua cuman mau meluapkan emosi dan juga unek-unek gue, ocehan-ocehan gue, yang mungkin ada di luar sana orang yang senasib dengan gue tapi bingung gitu mencari jalan keluar dan buat plong, dan ya cuman sekedar pengen cerita. Jadi ya udah, di sosial media ini gue mau coba cerita aja gitu. Ya cerita aja meskipun tidak tahu solusi kedepannya bagaimana, tapi ya udahlah, gue cerita aja gitu. Hari ini hari Minggu tanggal 27 November 2022. Gue kesel sekesel-keselnya, tiba-tiba gue dapat notifikasi dari sosial media gue yang ternyata harus ke banned permanen. Why? Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa tidak ada teguran pertama? Mengapa tidak ada teguran kedua? Bahkan tidak ada email informasi sebelumnya. Kenapa tiba-tiba sosial media gue yang sudah gue bangun dan sudah lama gue rasa bisa nantinya menghasilkan uang, tiba-tiba harus ke banned permanen? Kenapa? Entahlah, gue bingung. Kalau memang ada yang iri, ada yang nggak suka dengan postingan gue, ya udah di skip aja, nggak perlu kalian repost, nggak perlu kalian laporin. Kita sama-sama cari uang kok di sosial media itu. Dan gue tidak pernah mengganggu lahan kalian, dan gue juga tidak mau mengambil rezeki orang. Rezeki itu kan sudah ada takarannya masing-masing. Jadi kenapa mesti takut bersaing? Kenapa mesti takut kalah pamor, atau kenapa mesti takut sosial media gue bisa membuat rezeki kalian berkurang gitu? Kan semua ada bagian masing-masing gitu. Dan di video ini pertama kalinya gue akan buat mengapa gue sangat ingin berbicara di sini untuk orang-orang yang sirik, orang-orang yang julid. Dulunya gue berpikir sirik dan julid itu mustahil, dan gue selalu bersikap jadi orang yang akan baik saja kepada semua orang. Tapi setelah gue mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakan, akhirnya gue harus kembali menjuliti orang kayaknya. Dan dari channel ini gue akan bikin cerita yang random, dan gue akan buat kekesalan gue dan gue ungkapin di sosial media atau di video ini sebagai cerminan bagi kalian-kalian di luar sana. Tolonglah, nggak gitu caranya, harus nge-repost, harus ngelaporin sosial media orang gitu. Kalian nggak tahu kan, di balik orang itu mengembangkan sosial medianya, mengembangkan ide-ide kreatifnya, mengembangkan apalagi yang harus ia buat. Kalian gak mikir kan? Coba kalau seandainya kalian di posisi itu, bagaimana rasanya? Jadi ya gue kesel aja sih dapat notifikasi bahwa akun sosial media gue yang udah mulai berkembang itu harus ke banned permanen, dan gue harus buat ulang lagi. Gua nggak bisa mengajukan banding untuk supaya sosial media gua ditinjau lagi, nggak bisa. Gua nggak ngerti kenapa harus gua alami, sedangkan gua tidak ada melanggar pedoman-pedoman komunitas yang menurut gue itu sah-sah aja. Udah hampir 2 bulan gue bikin sosial media itu dan tidak ada
kendala tiba-tiba saja ada salah satu videonya yang FYP, terus juga hampir 1200 satu video, terus total yang nonton itu 28.000 dari 30 video. Jadi kenapa sih kalau memang ada masalah pribadi personal ke gue, ayo duduk bareng, ngomong bareng. Jangan bikin fake account terus ngelaporin akun-akun gue gitu. Ayolah, jadilah orang yang smart, jadilah orang yang pintar. Jangan karena ngerasa takut banget lahannya keambil, terus ngerasa dirinya harus ngelakuin hal-hal buruk terhadap orang lain dengan cara ngelaporin akun orang, dengan cara report akun orang biar dari pihak sosial media itu akan nge-banned secara permanen. Nggak gitu caranya. Kenapa harus takut kalau memang kalian oknum-oknum yang laporin akun gue itu memiliki value yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi, memiliki kreativitas yang tinggi. Seharusnya nggak gitu caranya, ya kan? Kenapa harus seperti itu? Selama ini gue tidak pernah mengganggu dan mengusik kalian. Gue tidak pernah berniat jahat dan gue tidak pernah berpikir negatif. Tapi setelah kejadian ini membuat gue harus speak up dan gue harus kayaknya jadi orang yang gak enakan tuh kayaknya gak perlu lagi deh. Jadi sekarang harus tega aja gitu. Tega aja sama orang-orang aja, tega sama kita, ya kan? Kenapa kita harus mikirin perasaan orang? Kenapa kita harus menjaga perasaan orang? Kayaknya sekarang hidup itu menghalalkan segala cara, yang penting perut dan dapurnya ngepul asapnya. Sepertinya adab dan budi pekerti di zaman kita dulu SD, di zaman tahun 90-an itu, sekarang tuh tidak ada lagi adab dalam menjaga, dan ya yang ada gua harus sukses, gua harus naik, ya itulah dengan cara mematikan rezeki orang, dengan menginjak karir orang, dengan membunuh karir orang. Itu yang ada di pikiran gue saat ini, yang membuat gue jadi semakin tidak respect sama orang-orang yang menghalalkan segala cara biar viral. Jadi tolonglah, untuk kalian yang di luar sana, oknum-oknum yang tidak suka dengan seseorang, jangan seperti itu. Iya kan? Kalian gak tahu di balik orang itu memperjuangkan sosial medianya, membangun sosial medianya, apa yang telah ia pertaruhkan, apa yang sudah ia korbankan, waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Kalian kan gak tahu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ke-banned permanen, semua yang ia buat, semua video-video yang telah ia rekam, itu kan hilang semua. Ya syukur-syukur kalau ada backup data. Kalau enggak, dia harus mikirin lagi, harus nyari ide baru lagi. Enggak mudah loh. 30 video yang durasinya rata-rata di atas 20 menit itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Jadi tolonglah, sekali lagi buat oknum-oknum di luar sana, jangan seperti itu. Cepat atau lambat karma itu akan berlaku. Jika kalian hari ini berhasil membunuh satu karakter orang dengan cara melaporkan akun sosial media orang itu, percayalah, tabur tuai itu akan ketemu di titik dimana kalian akan merasakan juga karir kalian mungkin akan hancur dengan perilaku kalian sendiri. Jadi tolonglah, sekali lagi, hidup bukan karena uang aja, tapi perilaku dan sikap kalian akan menunjukkan value kalian itu sejauh mana. Mungkin konten gue sama, konten gue jiplak lah atau apa, tapi kan kalian lihat juga materinya jauh berbeda.
Yang agak mirip-mirip itu kan ya biasa-biasa saja lah